sekedar mengingatkan tentang Ramadan. Di malam pertama Ramadan, bila sudah masuk waktu maghrib, setelah kita selesai daripada sholat maghrib, dianjurkan baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Fatihah sampai selesai. Bagusnya di dalam sholat, ya, ketika sholat ba'diyah atau sholat sunnah awamid, yang jelas setelah mengerjakan sholat maghrib. Kalau nggak bisa, nggak hafal sambil sholat, kita sambil melihat handphone kan bisa. Kalau bingung juga, ya udah di luar sholat. Yang penting setelah sholat maghrib baca surah Al-Fatihah. Niatnya apa? Ngikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, khusus di malam pertama Ramadan, ingatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, niat puasanya dua. Yang pertama, aku niat puasa pada Ramadan besok hari karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niatnya aku niat puasa pada Ramadan 1 bulan penuh tahun ini karena Allah Ta'ala. Pakai bahasa Indonesia aja, niatnya di dalam hati. Setelah itu apa? Kerjakan apa-apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dapat di majelis ilmu. Dari apa? Perintah Allah, sunnah Rasulullah SAW, kerjakan. Qobliyah, ba'diyah, duha, witirnya, sholat malamnya, sholat awwabinnya, sholat hifdzul imannya, sholat istikharahnya, sholat hajatnya, kerjakan. Baca Al-Quran, ya. Atau baca surah-surah pendek bagi yang nggak baca Al-Quran atau belum bisa baca Al-Quran, baca surah-surah yang pendek. Al-Quran seperti 1000 ayat. Baca Qul 3 kali balik seperti khatam Al-Quran. Baca Yasin 1 kali balik seperti 10 kali khatam Al-Quran. Terserah, pilih yang mana. Cuma minimal bagi yang udah bisa baca Al-Quran, bikin khatam Al-Quran. Walaupun cuma 1 kali. Berikutnya, ini niat di dalam hati ya, disebutkan tadi. Ingatin keluarga kita. Itu khusus di malam pertama Ramadan. Fungsinya apa? Mengcover seandainya di tengah Ramadan, di tengah-tengah bulan Ramadan, malamnya kita lupa niat. Menurut mazhab kita Syafi'iyah, nggak sah puasa kita karena kata niat. Tapi menurut mazhab Imam Malik, kalau sudah apa? Niat tadi di malam pertama 1 bulan penuh, ya sudah tercover berarti semua selama sebulan penuh di tahun ini niat puasa. Itu fungsinya. Tujuannya kenapa pakai double niat khusus di malam pertama Ramadan. Pasang di status kita, ya jadi manfaat buat saudara kita yang lain. Buat teman-teman kita di luar, ingatin, baca surah Al-Fatihah habis maghrib. Nah, jangan lupa, niat malam pertama 2, tulis di situ pakai bahasa Indonesia. Manfaatnya, nah, kita kebagian pahala. Berapa banyak cara nggak di status kita, akhirnya jadi tahu, jadi ngerti. Kita kebagian ibadah mereka, kita kebagian pahala mereka. Itu nikmatnya ilmu itu. Terus sampai lagi, baca Al-Quran tadi sebanyak-banyaknya. Kalau nggak tadi baca surah pendek. Dan ingatkan juga, jangan apa ya, korek kuping, korek katenbat. Tadi maghrib, tadi bis maghrib ada yang nanya lagi. Sayyid nanya, karena katanya di luar ada lagi yang terangin, seperti yang saya terangin. Saya waktu saya sampaikan itu ada ini saya kasihkan. Dan beliau juga orang-orang yang ngerti daripada ilmu fikih. Beliau sampai bingung ketika saya sampaikan bab yang membatalkan puasa. Ketika akan membersihkan hidung dan membersihkan telinga. Pada dasarnya yang saya jelaskan itu, membersihkan telinga dan membersihkan hidung dapat membatalkan puasa apabila alat pembersihnya masuk ke dalam haddul batin, bagian dalamnya telinga. Mana yang disebut bagian dalam telinga? Ini yang nggak kejangkau pakai jari kelingking. Nah, udah kita mentok jari kelingking kita. Nah, kalau lebih lagi, nah itu namanya haddul batin, bagian dalam. Kalau pakai katan batin bisa kejangkau, pakai peniti bisa kejangkau bagian dalam. Apalagi pakai bulu ayam, belum melek. Yang darah di pintu rumahnya darah, tengah-tengahnya belum melek. Gitu. Nah itu yang bisa membatalkan puasa. Membersihkan hidungnya pun dengan katan batin itu membatalkan puasa. Kalau membersihkan hidung dengan jari, nggak apa-apa. Artinya nggak sampai membatalkan puasa, tapi makruh hukumnya. Nah itu. Kadang-kadang tadi orang bingung karena mungkin kurang mencermati keterangannya. Alhamdulillah sudah ada yang bahas lagi. Tapi bahasanya sama saya, jadi saya itu bingung lagi. Bahasanya sama aja. Dia minta nasnya yang mana? Dia lupa kali. Dia lupa. Udah ngajinya bareng, saya ngajinya bareng. Jadi demikian. Ingat itu sudah ada kita, keluarga kita. Dia tidak pada kuping, tidak bersihin hidung di siang hari Ramadan atau udah subuh. Karena bisa membatalkan puasa. Karena masuk ke bagian dalam. Itu yang jadi membatalkan
karena ada sesuatu yang masuk ke bagian dalam telinga atau ke bagian dalam hidung. Bagian dalam telinga tadi sudah jelas. Nah, bagian dalam hidung itu apa? Kursum. Kursum itu bagian dalam. Kalau jari udah nggak masuk, nah berarti itu bagian dalam atau selebihnya. Yang nggak kejangkau ke jari kita, itu disebut bagian dalam. Oke, di dalam bab mandi hadas besar, semua yang masih kejangkau itu wajib dialirkan air. Tenggorokan, jangkau apa kita? Tenggorokan. Bagian dalam bukan kejangkau apa kita? Agak kejangkau orang ada di dalam. Kalau dari luar kita pegang apa? Kita pegang kulit kita, itu kulit leher namanya. Kalau tenggorokan ada di dalam. Berarti apa? Yang bagian dalam itu tenggorokan ke bawah. Tenggorokan ke atas itu bagian luar disebutnya. Makanya orang kumur-kumur pakai air nggak membatalkan wudhu di siang hari Ramadan. Yang batal itu kalau dia sampai mubalagah berlebihan, insya berlebihan, nah itu bisa masukin air tadi ke kursum, ke tulang hidung sini begini. Air kalau udah masuk tandanya tadi agak pening sedikit, nah itu tandanya air masuk hidung. Kalau ke kuping ada, nah itu tandanya masuk kuping itu air. Kalau ini lewat mulut, asal ausilat masuk air nanti. Ya itu tandanya apa? Dia mau bunyi ngeng, ada bunyi. Ausnya hilang. Dia sampein karena tadi ada orang barangkali dia bengong, barangkali dia banyak pikiran, jadi kurang mencerna itu bahasa. Padahal tadi bahasa pengakarnya tadi masukkan sesuatu ke dalam bagian dalam, yaitu hadul batin di dalam jauh. Jadi di dalam bab yang membatalkan puasa ada bahasan memasukkan segala sesuatu apapun jenis bentuk wujudnya ke dalam apa? Hadul batin. Hadul batin itu batasan dalam. Itu bahasa kitanya. Bagian dalam di tubuh kita yang memiliki ruang. Jauh itu sesuatu yang memiliki ruang di tubuh kita. Apa yang memiliki ruang di tubuh kita? Perut memiliki ruang. Pantat ada ruangnya nggak? Pantat daging semua. Perut ada ruangnya, makanya khusus di situ. Kalau pantat kagak, air juga di perut, diusus iya. Ini biar nanti kita ngaji. Ini fikih ini penting. Jadi pantat ini bukan jauh. Makanya kata ulama ahli fikih ada beda pendapat tentang bagaimana hukumnya kita lagi puasa disuntik, batal nggak puasanya? Ada ulama bilang batal karena memasukkan sesuatu ke bagian dalam tubuh, walaupun bukan lewat tempat yang ada ruang, tapi cairan itu akan masuk ke dalam ruang di dalam tubuh, maka itu batal. Ada ulama yang kedua nggak batal. Mau apa aja alasannya kagak batal. Kenapa? Karena disuntik ini kan lewat pantat, kecuali disuntiknya di perut, batal. Ada pendapat yang ketiga tergantung isinya itu jarum suntikan apaan. Kalau isinya ngenyangin, batal. Itu pun kalau lewat jauh, ruang terbuka. Kalau isinya itu suntikan apa? Kagak ngenyangin, kagak batal. Karena untuk pengobatan. Jadi ada tiga pendapat, semua diterangin dalam mazhab Syafi'iyah. Bebas mau pakai yang mana aja. Jadi kalau masih bisa ditunda, suntiknya ntar aja habis maghrib. Kalau udah beduk maghrib, suntik deh. Wah kita lagi beduk maghrib, ada di dokter, gimana batalin puasa? Ciumnya dokter ya. Teman saya dulu isap kayak ini. Bisa zaman dulu teman saya bisa begitu maghrib di jalanan di mobil diciumnya perempuan di mobil kan orang kalau kenal aja dicium aja batalin puasa. Bagus nggak benar sama orangnya yang dicium perempuan laki sih ganteng aja. Jadi Jakarta jadi itu yang juga. Jadi batalin puasa kamu jangan ngerjain yang haram. Batalin puasa pakai nyium cewek. Jadi perihal-perihal membatalkan puasa. Tidur gimana? Nggak batalin puasa. Kalau tidur seharian gimana? Terus baru mati namanya. Tidur seharian, ini enggak. Tidur seharian baru mati namanya. Ya. Terus juga muntah, nggak membatalkan puasa, kalau disengaja. Ya, istiqsah memaksakan untuk muntah itu batal. Memaksakan apa ya? Mabok juga itu batal. Cuman kalau nggak sengaja nggak batal. Kita naik mobil toto enak, kita masuk angin toto enak, akhirnya muntah nggak batal. Jangan ambilin air, ada muntah itu batal. Dan muntah di kalangan hati nggak? Sebelah kan pasar lama itu. Jadi cium-cium di pasar lama. Enak gitu, kita yang muntah. Itu yang membatalkan puasa tadi. Memasukkan segala sesuatu jauh ke dalam ruang di dalam tubuh kita itu dapat membatalkan puasa. Nah semalam ada yang nanya lagi, Ba'amul Qadri hal ada rasa di tenggorokan ketika memakai sifat mata, bakal nggak? Ada ulama ahli fikih bilang nggak bakal karena makainya di mata, kecuali makainya di tenggorokan. Memakai di tenggorokan berarti masuk ubin buat mata, karena makai di mata enggak. Kenapa? Mata berjauh. Jadi Ba'amul Qadri ada rasa ketika pakai celak, pakai sifat mata, ada rasa di tenggorokan. Kalau makainya ini berasa di tenggorokan, ada rasa sifat mata. Belum makanya di mata, tapi dia tersambung. Nah itu tidak membatalkan
puasa. Terus apa lagi? Junub belum mandi, gimana ya puasa? Gak ada urusannya junub mandi sama apa? Sama puasa. Yang ada urusannya kalau hubungan badan atau keluar sperma di saat puasa, nah itu baru urusan mau puasa. Tapi kalau mandinya nggak ada urusan, junub sama bininya atau apa segala macam, pokoknya junub dia punya alas besar, dia belum mandi alas besar, dia sahur, habis sahur dia ngerokok, dia ngopi, adzan subuh, dia belum mandi. Bagaimana hukumnya yang puasanya? Nggak ada urusan sama puasa, wajib sholat subuh gitu. Puasa sih nggak ada urusan. Cuma ada dampak negatif sama kalau junub belum mandi pakai makan sahur, itu hukumnya makruh karena bisa dalam jangka waktu panjang kalau memang itu sering dilakukan bisa berdampak negatif ke kesehatan kita. Kayaknya dalam syariat Islam kalau kita punya keharusan buru-buru mandi, habis dingin, udah tahu dingin dulu kekepan, habis gimana kayak enak ya ini kan dari ditilah yuk kan tinggal nyebut kalau gitu kan aku sekali nyelam plak naik lagi gitu kan. Itu cara yang paling praktis. Jadi kalau puasa yang mau junub soalnya ada kepilah ya nyelam kan enak sama di kolam renang. Jadi itu apa ya, nggak membatalkan puasa kalau belum mandi hadas besar karena nggak ada hubungannya. Dan kerjakan tadi semua kebaikan yang bisa kita lakukan karena di situ pahala dilipat gandakan oleh Allah Taala. Jadi berlomba-lomba kita memperbanyak kebaikan, kebajikan, amal soleh, sunnah Rasulullah SAW, dan tambahin lagi apa kita, zikir. Akan bertambah tuh pahalanya meliputi kalau di bulan Ramadan. Karena yang zikir daripada baca zikiran, biar Allah lembutkan takdir kita. Baca ya Latif, maghrib 129 kali baca. Ya Latif. Mana ada orang sakit, saya bilang boleh baca ya Latif. Mudah-mudahan Allah lembutkan anda punya kondisi. Kata dia, bacanya gini ya Latif. Padahal kan tukang urut tidak apa-apa. Bukan begitu, ya Latif lagi. Yang benar baca itu asma Allah. Ya Latif. Jangan niat apa-apaan. Berharap aja dari Allah Ta'ala. Biar jadi bersih. Karena zikiran yang mulia sekalipun asmaul husna, di saat kita punya orientasi lain, tujuan lain di dalam niat kita, itu makhluk jahat bakal nyampe. Ntar dia nyarang di tubuh kita. Akhirnya karakter kita, model kita jadi jahat kayak makhluk. Jangan. Saya udah cobain. Makanya saya sampaikan. Saya pengen tahu. Ini yang dibaca nama Allah. Nama Allah ini maha mulia. Tapi karena kitanya yang punya apa? Kesalahan niat, hati kita yang nggak lempeng, nggak murni Allah berzikirnya. Ya Allah, ini kan fadilahnya untuk gini, saya pengen fadilahnya. Itu namanya nggak murni Allah yang dituju. Ada pengen, nah kalau ada pengennya itu termasuk lainnya apa? Alhamdulillah mendali, dia punya hawa panas. Ntar akhirnya kita jadi apa? Jadi ngaco. Nah itu yang menyebabkan trouble kadang-kadang di diri kita manusia tanpa kita sadari. Wah ini zikir, tapi kok hasilnya gini ya, aneh. Nah itu kesalahan dari diri kita, bukan asmanya. Kok nyebut nama Allah bukan jadi bagus? Iya, orang kita niatnya kagak bagus, gimana mau jadi bagus? Mau sholat juga kalau niatnya yang buat karena Allah kan tidak terima. Sama itu. Jadi semua ini buat saya, buat kita semua dari perbanyak mengingat Allah, yang bisa baca Al-Quran, sholat 5 waktu dijaga, kalau perlu berjamaah dari malam pertama Ramadan sampai akhir usahakan dijaga agar kita dapat keberkahan malam Lailatul Qadar. Dan jangan lupa yang boleh punya duit lebih, zakat jangan dilupain. Jangan pakai saya punya harinya capek, beli zakat segini aja dah. Jangan. Nggak ada mata lima mal bibadin wala bahrin illa bihabsis zakat. Nggak akan hancur, nggak akan sirna harta seseorang hamba Allah di muka bumi ini kecuali kalau dia nggak ngeluarin zakat. Pasti berantakan harta. Kalau nggak ditipu, dibohongin, kebakaran, diambil orang, dicolong orang, dibohongin orang, atau dari jadi penyakit sehingga keluar ke duit. Jadi waliyadzubillah nasallallahu alaihi wasallam baik-baik sama harta. Jadi silakan cari sebanyak-banyaknya harta dengan cara yang halal, tapi setelah kamu punya ingatkan zakatnya. Jangan ini kan nggak bergerak harta ini. Di dalam mazhab lain di antaranya sahabat Ibnu Anfas sampai Umar radhiyallahu anhu, kalau nggak salah beliau di dalam hidupnya semua harta yang beliau punya bahasa kita sampai tempat tidur dihitung karena beliau saking kepengennya tadi semuanya bersih. Karena kan tinjauan ini kan ada mazhab lain. Nah kita udah dikasih kemudahan dalam mazhab Syafi'i, pakai kagak ngeluarin kan kebangetan banget. Dia tuh para wali, semua harta yang mereka punya dizakatin, dihitung semuanya. Tempat tidur berapa? Ini punya mana? Mari dapat duit. Semuanya itu. Padahal nggak wajib. Saking kepengen Allah bersihkan dari kotoran. Mudah-mudahan Allah Taala berkahkan kita di dalam bulan Sya'ban
sampaikan kita keluarga keturunan kita dalam bulan suci Ramadan, makhluk berafiyah, main manusia berjalan berat Al-Quran, makhluk berafiyah. Mudah-mudahan Allah berkahkan kita semua, Allah selamatkan kita semua, Allah karuniakan rezeki yang halal, yang manfaat, yang barakah fi din wal akhirah. Allah hadhihi niyyah bisirrul Fatihah.